Clash of Minds mempersembahkan Walter Faith, Martin Smith, Martin Luther tahun 1517, Luca Para tahun 1798, Kebangunan Besar Rohani tahun 1844, Ensiklikal Rerum Novarum tahun 1891, Konsili Vatikan II tahun 1962, Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama tahun 2015, Pandemi COVID-19 tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020, Perang Rusia melawan Ukraina tahun 2022, Perang Israel melawan Hamas tahun 2023. Pemilihan Presiden Amerika Serikat Trump versus Harris tahun 2024. WhatsApp Prof 221. Kembali ke terang, celakalah mereka yang menyebut kegelapan sebagai terang. Halo dan selamat datang di episode WhatsApp Prof. Martin, di mana kita berada sekarang? Kita sedang dalam perjalanan. Kita sedang dalam perjalanan, jadi tempat kita bukan tempat yang biasa. Kita berada di suatu tempat di pedalaman. Ya. Di sebuah pondok kecil di sini. Jadi tolong, jika bayangan dan pencahayaan serta semuanya tidak sempurna, jangan dikomentari. Nikmati saja apa yang terjadi. Tepat sekali. Kami baru saja kembali dari pertemuan di perkemahan perjalanan ke luar negeri, dan kami belum pulang ke rumah, jadi ini telah menjadi perjalanan yang panjang. Saya juga terkena radang tenggorokan, jadi mohon maafkan itu juga. Jadi jangan tanyakan bagaimana keadaan saya. Itulah sebabnya saya tidak akan melakukannya. Izinkan saya memberi Anda saran yang baik. Jangan tanyakan bagaimana keadaan saya. Jadi semoga radang tenggorokan Anda itu akan membaik dengan sendirinya. Ya, kita harus mengatasinya. Misalnya dengan minum air hangat atau semacamnya. Ya, tapi salah satu alasan kita mungkin harus duduk di sini adalah karena semua orang ingin tahu apa yang sedang terjadi di gereja Katolik. Ya, kita memiliki topik yang menarik karena Paus Fransiskus baru saja meninggal dunia. Dan itu membuka peluang besar untuk perubahan. Jadi sebelum kita membicarakan hal itu, bolehkah kita berdoa sebentar? Ya. Apakah Anda mau berdoa? Saya akan melakukannya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena kami dapat melakukan ini bahkan saat kami sedang sibuk bepergian. Kami memohon agar Engkau mencerahkan pikiran kami dan membimbing kami dalam diskusi ini dan agar namamu dimuliakan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Martin, ini adalah masa yang sangat menarik. Ya. Dan bahkan Kardinal Dolan menyiratkan bahwa itu hampir seperti momen istimewa, seperti campur tangan ilahi untuk saat seperti ini, dan bahwa dia tidak bisa merancangnya dengan lebih baik lagi. Jadi itu sebenarnya hal yang sangat aneh untuk dikatakan, bukan? Benar, terutama dari seseorang yang meninggal dalam situasi itu. Dan seseorang dengan kedudukan seperti yang dimiliki Paus Fransiskus. Dan ada beberapa poin yang sangat menarik yang telah diangkat di media. Dan poin-poin itu sangat menarik bagi saya. Paus ini, dia adalah Paus Pasca Vatikan II, benar? Oh ya. Sangat benar. Seorang pendukung yang sangat teguh untuk Vatikan II. Pasca Vatikan II. Dan ada banyak sekali kardinal dan banyak teolog dan banyak orang awam serta banyak pelayanan yang tentu saja tidak senang. Dengan penyimpangan yang dilakukan gereja, terutama karena Paus Fransiskus sangat menentang misa Latin. Ya. Dan dia bahkan melarang penggunaan misa Latin sama sekali, kecuali ada alasan atau izin yang sangat ketat untuk itu. Nah, bisakah Anda jelaskan kepada kami apa itu misa Latin? Ya, seperti yang tersirat dari namanya, misa ini diucapkan dalam bahasa Latin dan ada tradisi-tradisi tertentu yang terkait dengan misa Latin. Misalnya, misa Latin secara tradisional diucapkan oleh imam tidak menghadap jemaat, tetapi bahkan menghadap ke arah timur. Baik.
Nah, itu sangat menarik karena Alkitab memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang menghadap ke timur, bukan? Dan dalam kitab Yehezkiel kita memiliki teguran terhadap orang-orang Farisi dan para pemimpin di bait suci yang biasa beribadah ke arah timur, ke timur dengan membelakangi bait suci. Dan sebagian besar gereja dibangun ke arah itu, dalam hal ini menghadap ke timur. Dan ada budaya penyembahan matahari pagan. Jadi banyak paganisme dan kekristenan mengalami sinkretisme. Dan banyak terjadi percampuran. Dan sangat menarik bahwa banyak gereja sebenarnya dibangun di atas situs-situs pagan. Dan di atas fondasi situs-situs pagan tersebut bahkan Vatikan sendiri. Dan penyembahan ke arah timur ini adalah tradisi kuno, tetapi sangat dipengaruhi oleh paganisme. Hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan kitab suci. Jadi misa Latin diucapkan dalam bahasa Latin, tentu saja orang-orang tidak mengerti bahasa Latin. Jadi hal ini menambahkan nuansa mistisisme pada prosedur tersebut. Dan supremasi terhadap imam, karena tidak ada yang bisa mengerti. Benar. Sekarang tentu saja ada banyak perdebatan tentang bagaimana misa harus dibagikan kepada jemaat. Dan pada awalnya tentu saja itu adalah misa dalam dua jenis. Dengan kata lain, jemaat berbagi dalam anggur dan roti. Tapi kemudian mereka mengubahnya menjadi satu jenis. Jadi jemaat tidak lagi mendapatkan anggur tetapi hanya hosti. Dan hosti itu sendiri bukanlah roti yang dipecahkan. Itu adalah wafer bundar dan ditempatkan dalam sebuah monstrans yang berbentuk seperti bulan sabit. Dan bahkan ketika mereka mengarak hosti melalui jalan-jalan, hosti tersebut juga ditempatkan dalam monstrans. Hal ini juga berasal dari asal-usul pagan karena bulan sabit melambangkan rahim Semiramis. Dan kelahiran Dewa Matahari di dalam rahim itu digambarkan. Jadi itu adalah budaya kuno yang dibawa ke dalam agama Kristen dan bercampur sebagai bentuk ibadah sinkretisme. Baik. Jadi Martin, pada awalnya tentu saja Yesus menggunakan roti tidak beragi yang sederhana dan dia menggunakan anggur yang tidak difermentasi. Dalam sistem Katolik, belakangan anggur yang tidak difermentasi juga diganti dengan anggur yang difermentasi. Secara alkitabiah, hal ini juga tidak masuk akal, karena ragi atau fermentasi adalah simbol dosa. Jadi jika rotinya harus tidak beragi, maka anggurnya juga harus tidak difermentasi, karena itu adalah simbol dosa, dan di dalam Kristus tidak ada dosa. Masalah lainnya adalah bahwa misa seiring berjalannya waktu, dianggap sebagai pementasan ulang yang tepat dari apa yang terjadi di kayu salib. Baik. Dan masalah lainnya adalah mereka kemudian memperkenalkan gagasan bahwa itu adalah pengorbanan yang sebenarnya. Oleh karena itu, roti tersebut harus ditransubstansiasi menjadi tubuh Kristus yang sesungguhnya. Jadi itu bukan sekedar simbol, bukan sekadar roti. Sekarang ini menjadi tubuh Kristus yang sebenarnya. Jadi ketika Anda memakannya, Anda memakan tubuh Kristus. Dan misa dibacakan secara rutin setiap hari. Dan tentu saja di berbagai jemaat dan wilayah serta zona waktu, kemudian ternyata tidak ada satu detik pun di dunia ini tanpa ada misa yang dibacakan di suatu tempat. Yang berarti tentu saja bahwa pengorbanan Kristus yang sesungguhnya diulangi setiap detik di suatu tempat di bumi ini. Itu penghujatan.
Baiklah Martin, saya pikir Anda benar karena Alkitab berkata, oleh satu korban, ia telah menyempurnakan selamanya. Jadi ketika kita melihat hal-hal ini, kita harus melihat apa yang akan terjadi pada gereja Katolik Roma sekarang. Karena sejak tahun 1960-an, 1962, Konsili Vatikan II, telah ada gerakan untuk menerima gereja-gereja yang berbeda bukan lagi sebagai murtad, tetapi sebagai saudara-saudara yang terpisah. Dan mereka akan kembali ke gereja. Dan itulah tujuan utama dari gerakan ekumenis. Dan gerakan ekumenis tidak dibentuk untuk umat Katolik karena mereka adalah gereja induk. Mereka memiliki gerakan mereka sendiri untuk menyatukan gereja-gereja. Tetapi gerakan ekumenis terkonsentrasi pada Protestantisme untuk membuat mereka kembali ke posisi di mana mereka akan kembali ke dalam naungan. Tidak harus menerima doktrin-doktrinnya karena memang tidak dapat didamaikan. Ya, Anda tidak dapat mendamaikan doktrin Protestan dengan doktrin Katolik. Tidak, Anda tidak dapat mendamaikannya. Dan selama bertahun-tahun, para paus telah menekankan bahwa kita harus mengesampingkan doktrin. Ya. Dan Paus Fransiskus sangat tegas dalam mengesampingkan doktrin. Sekarang jika Anda mengesampingkan doktrin, maka pada dasarnya apapun bisa terjadi, bukan? Dan itu benar. Itulah mengapa dia bahkan bisa merangkul paganisme. Paganisme, pacamama, penyembahan. Dan ada banyak pemberitaan di media tentang hal itu tentu saja, karena itu adalah bentuk penyembahan berhala, bukan? Dan itu adalah salah satu keluhan yang sebenarnya dimiliki oleh pihak konservatif gereja Katolik. Kemudian tentu saja, Anda dapat merangkul agama-agama lain yang tidak melihat Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan terang. Dan hal itu membuka jalan menuju kesepakatan Abraham. Karena menurut Paus Fransiskus, ada lebih dari satu cara untuk mendekati Tuhan. Ya. Apakah itu sesuai dengan Alkitab, Martin? Tidak. Tidak, karena Alkitab mengatakan hanya ada satu cara untuk mendekati Tuhan. Jadi bisakah sebuah organisasi yang Kristen secara teologis bersatu dengan organisasi yang menyangkal kekristenan? Tidak mungkin. Jika Anda membaca Alkitab, dikatakan bahwa dapatkah dua orang berjalan bersama, kecuali jika mereka sepakat? Baik, tapi ini bahkan lebih jauh lagi. Ini berakar jauh lebih dalam dari ini. Jadi jika kita ingin melihat apa yang terjadi sekarang di dalam gereja Katolik Roma, maka kita memiliki kesempatan yang luar biasa untuk melihat penggenapan nubuat. Dan kita sudah menyinggung sedikit tentang hal ini ketika Paus Fransiskus sakit parah. Ya, Sekarang hal itu telah terwujud. ya. Jadi sekarang seperti yang Anda sebutkan, ada kesempatan yang sangat baik untuk melihat hal ini terungkap. Dan tentu saja ada juga yang berpendapat bahwa Paus Fransiskus pasti akan menjadi paus terakhir. Sekarang dalam salah satu WhatsApp Prof sebelumnya, kita menjauhkan diri dari pandangan itu karena nubuat seperti yang tertulis secara historis berkelanjutan tidak menekankan pada individu, kecuali jika secara khusus menyebutkan individu tersebut, seperti Raja Yunani pertama, misalnya, yaitu Alexander Agung. Namun prinsip-prinsiplah yang disebutkan dalam Alkitab. Jadi kita harus melihat hal ini dari akar sejarah tentang apa yang sedang terjadi dan mengapa Katolik mulai menjadi gerakan Kristen yang paling kuat, katakanlah perdagangan Kristen yang tidak disengaja, dan seakan-akan menguasai yang lainnya. Dan kemudian reformasi Protestan memberikan kemunduran dan meluruskan sejarah. Dan sekarang reformasi Protestan tampaknya telah berakhir. Jadi apa yang telah membuatnya mencapai hal itu dan mengapa? Nah, orang-orang mengatakan Roma telah berubah. Ya. Tapi Roma mungkin berubah dalam sikapnya atau tampak berubah dalam sikapnya. Tapi jika Roma tidak berubah dalam doktrinnya, maka Roma belum berubah. Sisanya hanyalah topeng belaka.
Jadi Martin, Alkitab mengatakan bahwa salah satu masalah utama di akhir zaman adalah penyesatan. Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Baru-baru ini kita membicarakan tentang penyesatan pada pertemuan perkemahan. Dan pada dasarnya apa tujuan dari penyesatan? Tujuan dari penyesatan adalah untuk membuat Anda mempercayai sesuatu yang tidak benar. Itu saja. Itulah tujuan dari penipuan. Sekarang apakah ini berarti bahwa orang-orang yang melakukan penipuan pasti adalah penipu? Ya, mereka sendiri bisa jadi tertipu. Tepat sekali. Jadi menurut definisi, jika mereka mempraktikkan penipuan, mereka adalah penipu. Ya, Tapi mereka bisa jadi penipu yang tidak sadar. Karena mereka sebenarnya telah menelan apapun yang mereka yakini sebagai kebenaran yang ternyata adalah sebuah penipuan. ya, Baik. Sekarang Alkitab juga mengatakan bahwa iblis telah masuk ke dalam berapa banyak bagian dunia? semua. Seluruh dunia. Seluruh dunia telah disesatkan. Itu berarti Martin bahwa seluruh dunia berada dalam penipuan. Ya, Nah, itu adalah masalah yang sangat serius. Jadi bagaimana kita tahu siapa yang menipu siapa? hanya ada satu kebenaran, yaitu kebenaran. Dan di manakah kita menemukan kebenaran itu? Dalam Alkitab, Bisakah Anda menemukannya dalam tradisi? tidak. Baiklah. Tetapi Gereja Katolik Roma mengatakan bahwa tradisi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi kebenaran. Dan Gereja Katolik Roma juga tidak mendasarkan moralitasnya pada Alkitab. Tidak. Ia mendasarkannya pada hukum alam. Ya, Nah, hukum alam adalah apa yang secara alami dilakukan oleh masyarakat. ini seperti sesuatu yang bisa diterima. Ya, apa yang biasanya diterima dalam suatu masyarakat. Itulah hukum alam. Karena secara alami mereka melakukannya. Pada pertemuan perkemahan, saya juga memberikan contoh dan mengatakan, seperti hukum alam, jika Anda berada di sebuah pulau kanibal, hukum alamnya adalah tidak masalah untuk menjadi kanibal. Ya, sampai sesuatu yang lain terjadi dan itu menjadi bagian dari masyarakat yang lebih besar yang tidak memiliki kebiasaan itu. Jadi pada dasarnya hukum alam didasarkan pada norma-norma apapun yang dianggap dapat diterima dalam masyarakat. Apakah kita memiliki sifat yang berdosa? Ya, Dan hati itu seberapa jahat? sangat. Sangat jahat. Jadi apakah Anda ingin mendasarkan moralitas Anda pada hati yang sangat jahat? Tidak, tentu saja tidak. Dan itulah yang terus dikatakan oleh Hollywood untuk Anda ikuti. Baik, jadi bagaimana jika Anda tinggal di kota seperti Sodom? Apakah hukum alam akan menyatakan bahwa aktivitas di kota tersebut dapat diterima? Ya. Baik. Dan kitab suci mendasarkan moralitas pada standar yang lebih tinggi, standar ilahi. Bukan ditentukan oleh manusia, melainkan ditentukan oleh Allah dan ditulis dengan jari Allah di atas batu. Sekarang ketika kita menggunakan istilah tertulis di batu, itu berarti tidak dapat diubah. Tidak dapat diubah. Tidak dapat diubah. Ini seperti hukum orang Media dan Persia, bukan? Jadi Martin, ketika kita mendiskusikan apa yang terjadi di Vatikan saat ini, kita sebenarnya harus kembali ke sejarah. Dan kemudian kita akan membahas sedikit tentang Paus Fransiskus dan apa saja kemungkinannya di masa depan, bukan? Ya, Nah, pertama, bagaimana agama Katolik muncul? Dan bagaimana ia bisa mencapai kejayaan? Nah, jika Anda kembali ke sejarah, gereja mula-mula terdiri dari para murid dan mereka yang bergabung dengan para murid, benar? Dan gereja ini berkembang pesat terutama di wilayah timur. Jadi pusat kekristenan berada di Antioquia. Dan kemudian seiring penyebarannya, ia juga menyebar ke wilayah lain dan kemudian ke Roma. Nah, yang menarik adalah bahwa gereja Katolik Roma pada awalnya hanyalah sebuah gereja di Roma. Dan Kaisar Romawi masih memerintah dari Roma.
Dan orang-orang Yahudi terus-menerus berperang, kaum Zelot melawan orang-orang Romawi. Dan orang-orang Romawi akhirnya muak. Maka mereka mengepung Yerusalem dan pada tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan oleh Titus. Benar? Ya. Dan yang menarik adalah orang-orang Yahudi tidak menghentikan kegiatan mereka karena harapan mereka adalah bahwa kerajaan itu akan diberikan kepada mereka. Mereka salah menafsirkan janji-janji dan apa yang mereka anggap sebagai kedatangan kedua adalah apa yang mereka klaim untuk diri mereka sendiri, di mana mereka akan menerima kerajaan. Sebuah kerajaan duniawi. Dan mereka benar-benar mengabaikan kedatangan yang pertama, yang bertujuan untuk mendirikan kerajaan dengan menerima Kristus dan berpaling dari dosa. Jadi itu bukan bagian dari rencana mereka. Bahkan beberapa murid pun memiliki pola pikir seperti ini. Benar sekali. Itulah sebabnya mereka kecewa karena Yesus disalibkan. Ya, dan salah satu dari mereka bahkan seorang zelot, dengan kata lain, seseorang yang benar-benar bertekad untuk melenyapkan orang-orang Romawi, bukan? Bagaimanapun, mereka tidak menghentikan serangan mereka, hampir seperti serangan teroris terhadap legiun atau tentara Romawi, dan mereka terus-menerus mengganggu orang-orang Romawi. Dan tidak lama setelah tahun 150 Masehi, kaisar yang memerintah saat itu adalah Hadrian. Dan Kaisar Hadrian sudah muak dengan situasi ini. Maka terjadilah kehancuran Yerusalem yang kedua, bahkan lebih parah dari yang pertama. Dan dia benar-benar menghancurkan negara Yahudi secara total dan mencerai-beraikan bangsa itu. Dan dia melarang agama Yahudi. Oke. Di antara hal-hal lain, ia melarang pemeliharaan hari Sabat. Hal ini membuat seluruh umat Kristen berada dalam posisi sulit karena mereka semua telah memelihara hari Sabat sampai saat itu. Dan tercatat dengan baik bahwa gereja di timur memelihara hari Sabat dan di Afrika mereka juga memelihara hari Sabat. Dan bahkan gereja Celtic dan Waldensia dan Albigenses mereka semua memelihara hari Sabat, benar? Jadi bagaimana mereka akan mengatasi tekanan ini? Bagaimana mereka bisa tidak dikaitkan dengan orang-orang Yahudi? Dan Uskup Roma datang dengan ide cerdas bahwa dia bisa berkompromi dalam masalah ini dan berkata, tapi kami bukan Yahudi. Dan kami tidak benar-benar harus memelihara hari Sabat. Kami bisa memelihara hari pertama minggu dan merayakannya sebagai hari kebangkitan. Dan dengan begitu kami tidak akan dikaitkan dengan orang-orang Yahudi. Dan pada dasarnya dari situlah semuanya dimulai. Baik. Jadi sebenarnya disitulah sebenarnya pemeliharaan hari Minggu. Jadi Uskup Roma adalah orang yang memperkenalkan pemeliharaan hari Minggu. Dan akhirnya ia meyakinkan beberapa rekan di Alexandria untuk melakukan hal yang sama. Jadi ada dua kelompok yang memelihara hari Minggu dan seluruh dunia Kristen lainnya tetap memelihara hari Sabat. Dan selama berabad-abad, ada banyak sekali peperangan dan upaya untuk benar-benar menghapuskan pemeliharaan hari Sabat. Namun hal itu selalu muncul kembali. Nah, itulah hal pertama yang terjadi. Dan itu adalah kompromi dengan dunia pagan. Ya, karena mereka memiliki pemujaan matahari. Ya, jadi sekarang, jika Anda memiliki hari yang dihormati dari matahari, dia solis, maka Anda juga bisa menarik paganisme karena ada kemiripan di sana. Dan bagaimana jika Anda, Martin? Bagaimana jika Anda memasukkan beberapa ideologi paganisme? Nah, salah satu ciri utama dari setiap budaya pagan di dunia adalah pemujaan leluhur. Benar kan? Tepat sekali. Ya. Pemujaan leluhur. Jadi pada akhirnya, dalam lingkungan Romawi, mereka mengembangkan teologi bahwa para bapa yang telah meninggal
mendapat peran khusus di alam baka. Untuk melakukan hal itu, Anda harus menerima doktrin keabadian jiwa. Ya, Baik. kebohongan pertama dalam hal ini. Baiklah, sekarang doktrin keabadian jiwa juga merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap budaya pagan. Ini menjadi dasar dari budaya pagan, karena manusia akhirnya didewakan di alam baka. Jadi sekarang Roma tidak sampai mendewakan mereka, tetapi menjadikan mereka sebagai perantara. Menjadi penghubung antara Tuhan dan manusia. Ide tersebut kemudian mulai berkembang dalam budaya pagan. Bahwa ada para imam dan para imam tersebut membawa persembahan. Tentu saja dalam agama Yahudi juga ada para imam. Ya, Benar, mereka juga membawa persembahan. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika Kristus dikorbankan sekali untuk selamanya, sistem keimamatan dan pengorbanan tidak ada lagi, karena dengan satu pengorbanan dia telah menyempurnakan selamanya. Jadi perjanjian baru tidak mengacu pada imam, tetapi mengacu pada pelayan. Sekarang pelayan adalah seseorang yang melayani, yang merupakan seorang gembala. Jadi sekarang Anda memiliki gagasan bahwa pelayan yang bekerja dengan jemaat dan imam yang disembah adalah imam besar Yesus Kristus yang telah menggantikan sistem keimamatan Lewi. Dia telah mengambil keimamatan menurut peraturan Melkisedek. ya. Bisakah Anda menjelaskan bagian itu? Apa yang akan terjadi jika dia masuk ke dalam bait suci? Dia akan dibunuh. Ketika ia berada di bumi. Ketika dia masih di bumi, karena tidak ada yang diizinkan masuk ke bait suci, kecuali mereka orang Lewi, benar? Mereka harus keturunan Harun dan Yesus adalah orang Yehuda. Ya, Sebagai orang Yehuda, dia tidak boleh melayani di dalam bait suci. Jadi pelayanannya di bumi dilakukan di pelataran luar. Dan dia menjadi korban, lalu menjadi imam besar di bait suci yang tidak dibangun oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani. Dan hanya ada satu imam dan satu pengantara, yaitu manusia Kristus Yesus. ya. Namun dalam paganisme keimaman sangat penting. Mereka juga membawa persembahan. Jadi kepausan mengadopsi sistem keimaman. Nah Martin, itu berarti mereka bukan pelayan, melainkan imam yang memimpin dan membawa persembahan. Tapi sekarang apa korban persembahannya? Tidak ada lagi persembahan domba dan kambing karena Alkitab mengatakan dia masuk bukan dengan persembahan domba dan kambing, melainkan dengan darahnya sendiri. Yesus masuk ke tempat yang kudus, benar? Jadi filosofi dan teologi berkembang bahwa roti dalam perjamuan terakhir adalah korban persembahan. Tapi sebagai imam itu harus menjadi persembahan yang nyata. Itu harus menjadi perwujudan dari apa yang terjadi sebelumnya. Dan disinilah doktrin transubstansiasi muncul. Bahwa roti benar-benar menjadi tubuh Kristus dan anggur benar-benar menjadi darah Kristus. Itu hampir ya untuk mengatakannya secara belak-belakan. Ya, Ini seperti kanibalisme. ya benar sekali. Dan tentu saja kemudian muncul masalah jika Anda memberikan cawan kepada seseorang dan cawan itu beredar di antara jemaat seperti pada awalnya. Lalu bagaimana jika seseorang menumpahkannya? Itu akan menjadi bencana, bukan? Karena sekarang Anda telah menumpahkan darah Kristus yang sesungguhnya. Maka diputuskan untuk tidak memberikan anggur kepada jemaat, tetapi hanya para imam yang akan meminumnya sehingga situasi bisa dikendalikan. Jadi beginilah perkembangannya dari waktu ke waktu. Sekarang orang-orang yang sudah meninggal, para leluhur, sudah menjadi perantara bagi umat manusia. Dan kemudian tentu saja mereka memiliki doktrin Mariologi.
Dan kepausan mengembangkan doktrin Mariologi ini. Sekarang Alkitab memberitahu kita bahwa Maria, ibu Yesus, dilahirkan di bawah hukum Taurat. Benar kan? Ya. Dia lahir di bawah hukum Taurat. Itu berarti dia lahir di bawah kutukan hukum Taurat. Dan itu berarti dia membutuhkan penebusan, sama seperti orang lain. Sekarang Roma mengembangkan teologi bahwa Tuhan sangat kudus. Yesus sangat kudus. Dia tidak mungkin masuk ke dalam wadah yang memiliki sifat yang telah jatuh. Itu tidak terbayangkan dalam pemikiran seperti itu. Maka mereka muncul dengan gagasan bahwa Maria melalui suatu ketetapan ajaib pasti telah dinyatakan tak bercela. Baik. Sekarang beberapa dari doktrin ini baru menjadi doktrin di zaman modern. Ya, mereka selalu menjadi doktrin dan selalu diajarkan tetapi tidak pernah dinyatakan sempurna. Beberapa di antaranya baru terjadi dalam 1 atau 2 abad terakhir. Jadi doktrin-doktrin ini telah berkembang dari waktu ke waktu, benar? Jadi Maria dinyatakan tak bercela atas ketetapan Tuhan agar dia bisa melahirkan Kristus. Baik. Sekarang karena hal ini dia berada di atas manusia. Dia tidak sepenuhnya turun menjadi manusia. Jadi dia tidak menjadi daging yang persis sama seperti kita. Dan Alkitab mengatakan bahwa jika Anda menyangkal bahwa dia datang dalam daging seperti kita, maka Anda adalah antikristus. Ini merupakan tuduhan yang cukup serius, bukan? Ya. Maka doktrin ini berkembang dan Maria kini dianggap tak bernoda. Tapi bayangkan ini, Martin. Jika Allah dapat menyatakan Maria suci tidak berdosa dengan sebuah keputusan, maka tidak bisakah ia melakukannya untuk Anda dan saya juga? Tentu saja. Kalau begitu Kristus tidak perlu mati. Dia tidak perlu mati, karena dengan begitu kita akan dinyatakan tidak berdosa. Benar, bukan? Jadi seluruh persoalan tentang penebusan dosa sekarang menjadi sangat bermasalah. Jadi mereka mengembangkan sebuah teologi bahwa Kristus sebenarnya tidak mati untuk Anda. Dia datang untuk memberikan teladan yang sempurna dan taat. Karya-karyanya sempurna. Dan karya-karya yang sempurna ini menjadi pengganti bagi keberdosaan manusia. Jadi Allah siap menerima manusia atas dasar ketaatan Kristus sampai mati. Tapi dia tidak benar-benar menumpahkan darahnya untuk Anda. Jadi dalam doktrin Katolik, Anda tetap harus membayar harganya. Kita telah mengatakan hal ini berkali-kali, tetapi kita perlu memahaminya untuk mengerti betapa seriusnya masalah ini. Dan kemana hal itu mungkin sedang menuju? Benar. Jadi Martin, yang terjadi adalah sistem Katolik Roma menerima doktrin pagan tentang penyucian, api penyucian di mana pengampunan dosa-dosa Anda itu harus dibayar. Ya, jadi dengan kata lain, jika Anda pernah menjadi orang berdosa, maka Anda harus mengaku dosa, tetapi Anda tidak dapat mengakuinya langsung kepada Tuhan karena dia jauh di atas sana. Anda membutuhkan sesuatu sebagai perantara untuk melakukan itu. Dan disinilah peran pendeta. Ya. Dan di mana para leluhur masuk. Mereka mengambil tempat Kristus. Mereka menggantikan posisi Kristus. Mereka menjadi pengantara, dan dalam kasus Maria, perannya menjadi begitu tinggi sehingga mereka menyebutnya sebagai penebus bersama, co-redemptrix. Baik. Jadi Anda tidak bisa berbicara atau mendatangi Yesus secara langsung. Anda harus melalui salah satu dari mereka. Dalam pemikiran Katolik Roma, orang berdosa yang berani datang langsung kepada Kristus melakukannya dengan rasa takut dan cemas. Jadi dia menggunakan perantaraan ibu dan ibu menyampaikannya kepada sang anak. Sekarang, apa yang mereka lakukan dengan ajaran bahwa semua orang yang letih lesu dan berbeban berat yang dapat datang kepada Kristus? Tidak, Anda harus pergi dan mengaku dosa kepada seorang imam. Jadi keputusan imam untuk mengampuni atau tidak mengampuni menjadi lebih utama. Dan menurut teologi Katolik, Tuhan harus tunduk pada keputusan itu. Jadi imam sekarang menjadi lebih tinggi kedudukannya di bumi daripada Kristus sendiri. Jadi doktrin ini mulai berkembang.
Sekarang ada sedikit pergeseran dalam pemikiran tentang penyucian. Jadi Anda adalah orang berdosa, dan Anda mengakui dosa Anda pergi ke seorang imam, dan Anda mengaku dosa, lalu imam memberi Anda hukuman penebusan dosa. Dengan kata lain, sesuatu yang harus Anda lakukan sebagai balasannya. Anda harus membayar untuk itu. Nah, begitu Anda mulai membayar untuk sesuatu, Martin, itu bukan lagi pemberian cuma-cuma, bukan? Jadi Anda harus melakukan sesuatu sebagai balasannya. Dan kemudian ketika Anda meninggal, Anda pergi ke api penyucian. Dosa Anda telah diampuni tetapi belum dibayar lunas. Jadi Anda harus membakarnya habis di api penyucian. Dan dalam teologi Katolik, proses itu bisa memakan waktu yang sangat-sangat lama. Dan teologi itu berkembang sampai ke titik di mana orang-orang menjadi sangat ketakutan akan api penyucian, karena mereka mungkin akan menghabiskan 1000 tahun di api penyucian berdasarkan kehidupan yang singkat di bumi ini. Dan bagaimana cara kerjanya? Nah, mereka membayar dosa mereka sendiri. Dengan uang. Belum. Oh, ini sekarang di api penyucian. Jadi ini adalah membayar melalui penderitaan. Jadi saya membayarnya dengan penderitaan ya. Sekarang bagaimana Anda bisa mendapatkan pembebasan lebih awal dari penderitaan itu? Disitulah Anda harus. Disinilah mulai menjadi menarik. Maka mereka mengembangkan sebuah teologi tentang perbendaharaan pahala. Sekarang kita telah menjelaskan hal ini sebelumnya. Dan saya ingin memberitahu Anda sekarang, Martin, bahwa umat Katolik Roma yang malang, yang duduk di bangku gereja, sama sekali tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Mereka percaya bahwa Yesus telah membayar harganya. Mereka percaya bahwa mereka dapat berdoa kepada Maria dan ia akan menjadi perantara. Tetapi mereka percaya bahwa Kristus telah membayar harganya. Sekarang Kristus telah membayar harga tertinggi dengan menyerahkan nyawanya, tetapi bukan untuk Anda. Hanya sampai pada titik ketaatan total sampai mati. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memberikan pertolongan kepada orang-orang ini. Dan kemudian teologi berkembang. Teologi yang disebut perbendaharaan pahala. Untuk bisa masuk surga, Anda harus memiliki sejumlah poin pahala tertentu. Bolehkah saya mengatakannya seperti itu? Ini adalah upaya untuk menyederhanakan doktrin tersebut. Pahala ini menentukan berapa lama seseorang akan berada di api penyucian. Sekarang berkembang doktrin bahwa Paus memiliki akses ke perbendaharaan pahala. Jadi Martin, orang-orang kudus ini melakukan lebih dari yang diperlukan untuk mendapatkan surga. Jadi ada pahala tambahan dan pahala itu dimasukkan ke dalam perbendaharaan pahala ini. Dan tentu saja jasa-jasa Yesus tidak terbatas. Jasa-jasa itu juga masuk ke dalam perbendaharaan pahala. Dan menurut doktrin mereka, jasa Maria adalah yang tertinggi dan juga masuk ke dalam perbendaharaan pahala. Jadi pada dasarnya dia memiliki wadah tak terbatas, peti perbendaharaan pahala. Ya. Dan dia bisa mengalihkan pahala ini kepada seseorang yang kekurangan pahala di sisi lain. Di api penyucian. Orang ini sekarang sudah meninggal dan berada di api penyucian. Di api penyucian menderita rasa sakit yang luar biasa. Dan Paus sekarang memiliki kekuatan untuk meringankan penderitaan itu dengan mengalihkan sebagian dari pahala ini kepadanya. Itu berarti dia bisa keluar dari api penyucian lebih cepat dari biasanya. Jadi api penyucian itu seperti neraka mini. Itu adalah neraka mini. Itu adalah tempat di antara neraka. Tentu saja jika Anda tidak pernah mengaku dosa kepada para imam dan Anda melakukan apa yang mereka sebut sebagai dosa berat karena mereka membagi kategori-kategori dosa, maka Anda langsung masuk neraka. Maka Anda sama sekali tidak melalui proses itu. Jadi ini untuk dosa-dosa yang sudah diakui, bukan? Jadi keimamatan menjadi mutlak diperlukan untuk keselamatan. Tanpa imam, Anda tidak memiliki akses ke surga. Dan seluruh masyarakat pun terjerat dalam sistem ini. Pada akhirnya muncul pemikiran bahwa pahala ini jelas memiliki nilai, bukan? Ya, tentu saja. Karena itu bisa meringankan banyak penderitaan. Jadi bagaimana dengan menjual pahala itu?
Dan itulah yang mulai mereka lakukan. Mereka mulai menjual pahala. Dan itu disebut indulgensi. Pada abad pertengahan mereka menjual pahala untuk mendapatkan uang. Ya, Dan ada Tetzel yang berkeliling dan semua hal ini. Dan dunia berada dalam kegelapan total. Sekarang poin pertama yang harus Anda pahami, yang harus dipahami oleh semua orang, adalah bahwa sistem ini tidak lagi berdasarkan Alkitab, bukan juga sistem Kristen. Tidak, ini sudah berlangsung lama. Semua yang kita bicarakan sekarang tidak ada yang didasarkan pada firman. Tidak ada. Karena Anda sekarang bergantung pada sistem dan imam untuk mendapatkan pengampunan dosa. Anda bergantung pada paus agar pahala dapat diberikan kepada Anda. Dan Anda harus membayar harga untuk semua yang telah Anda lakukan. Meskipun dosa Anda telah diampuni, Anda masih harus membayar harganya. Jadi siapa yang menjadi penanggung dosa Anda sendiri? Jadi Kristus sepenuhnya dikeluarkan dari pernyataan ini. Kita memiliki sistem pagan total, ini bukan kekristenan. Sistem ini menggunakan nama Kristus dan mengatakan bahwa Kristus memungkinkan Anda untuk memiliki hidup yang kekal hanya karena pahalanya yang begitu besar dan perbuatannya yang begitu luar biasa sehingga Tuhan karena keagungan tindakannya memutuskan untuk mengampuni umat manusia setelah mereka membayar dosa-dosa mereka. Apakah Anda mengerti? Ini benar-benar 100% kebalikan dari apa yang sebenarnya. Ini bukan doktrin Kristen, ini adalah doktrin pagan. Itulah mengapa ini bukan gereja Kristen. Benar. Dan yang terjadi, Martin, adalah dunia terjun ke dalam kegelapan. Ya, Nah, kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Sekarang, Martin, hal menyedihkan lainnya adalah bahwa orang-orang yang sebagian besar buta huruf tidak memiliki cara untuk memverifikasi sistem ini. Mereka hanya percaya begitu saja. Dan kemudian Roma masih menyembunyikan kitab suci dalam bahasa Latin yang tidak dimengerti oleh siapapun. Dan karena itu, agama ini menjadi sangat mistis dan upacara serta kemegahan dan kemuliaan menggantikan substansi. dan orang-orang sebenarnya dikuasai oleh rasa takut. Mereka dikuasai oleh rasa takut. Kemudian datanglah reformasi dan itu dimulai karena indulgensi. Ya, Martin Luther menyadari bahwa indulgensi tidak masuk akal. Dan dia telah mempelajari Alkitab dalam bahasa Latin di biaranya. Dan menarik bahwa John Huss, 100 tahun sebelum dia, telah menyadari bahwa indulgensi bukanlah dari Allah, bahwa indulgensi adalah alat penjualan simoni memperdagangkan Injil Kristus. Jadi ketika reformasi datang dan mereka menemukan kembali firman Tuhan, Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa sehari-hari dan Tyndale melakukan hal yang sama untuk bahasa Inggris. Dan sekarang Alkitab tersedia dan orang-orang bisa membacanya sendiri, maka semua doktrin kepausan yang didasarkan pada tradisi, paganisme, dan filsafat Yunani pun sirna. Semuanya tersapu bersih. Dan Kristus ditempatkan kembali ke pusat. Keselamatan datang melalui darah anak domba. Kristus telah membayar harganya. Murka yang seharusnya menimpa manusia datang kepada Kristus, dan dia dengan rela menanggungnya. Banyak teolog Katolik akan berkata, kalau begitu Anda pasti membenci Bapa dan mengasihi anak. Tapi itu adalah keputusan bersama. Mereka akan menanggung harganya, membayar harganya, dan Kristus menjadi dosa bagi kita. Itulah mengapa Musa harus mengangkat ular, bukan karena ular itu adalah juru selamat Anda, tetapi karena Kristus telah menjadi dosa bagi kita dan membayar harganya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan ketika tirai itu terbelah, Anda memiliki akses langsung ke takhta. Tidak ada lagi keimamatan. Itu sudah berakhir. Sekarang Anda memiliki pelayan Tuhan dan mereka berada pada tingkat yang sama dengan jemaat. Tidak ada yang lebih tinggi. Itu hanya sebuah hierarki, tetapi bukan sebuah kekuasaan. Jangan saling menguasai satu sama lain, kata Yesus.
Jadi ini adalah sistem yang sama sekali berbeda. Dan reformasi Protestan secara bertahap memahami hal ini. Tapi tunggu dulu, kalau begitu tidak bisa ada misa. Kita harus kembali ke perjamuan kudus karena tidak mungkin ada transubstansiasi. Karena itu akan menjadi pengorbanan yang sesungguhnya, yang membutuhkan seorang imam dan membutuhkan altar. Maka Protestantisme membuang semua altar dari gereja-gereja. Dan mereka memiliki pesan simbolis biasa dari perjamuan Tuhan, memperingati tindakan Tuhan yang telah dilakukan. Apakah Anda mengerti? Ya. Baik. Itu memulai sebuah perang. Ya. Kristus kembali berada di tengah. Tidak ada lagi yang namanya misa. Tidak ada lagi yang namanya pemujaan leluhur. Tidak ada orang kudus di surga yang menjadi pengantara. Maria tidak akan pernah bisa menjadi pengantara karena hanya ada satu pengantara antara manusia dan Allah, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi itu adalah perbedaan doktrinal yang sangat besar yang tidak dapat dijembatani. Bagaimana mereka menjembataninya? Nah, Roma membangkitkan kekuatan lain, di antaranya adalah para Yesuit. Dan idenya adalah untuk menciptakan kontrareformasi. Jadi mereka menggunakan teater. Ya. Dan teater Yesuit menjadi norma di mana mereka memasukkan paganisme dan mencampurkannya dengan ide-ide lain dan mulai mengambil alih pendidikan. Dan akhirnya mereka berhasil sejauh memperkenalkan gerakan Oxford di Universitas Oxford, Inggris. Dan segala sesuatu yang telah dibuang, altar dan patung-patung perlahan-lahan kembali. Karena manusia ingin melihat sesuatu, ingin menyentuh sesuatu, ingin dapat mengaku dosa kepada seseorang dan mereka merasa lebih baik. Sedangkan dengan Yesus, Anda harus melakukannya dengan iman. Dan itu bukan, mereka tidak menginginkan itu. Mereka tidak menginginkan hal itu. Dan seluruh doktrin pembenaran, bagaimana Anda dibenarkan? Anda dibenarkan hanya oleh iman dalam darah penebusan Kristus. Jadi zaman kegelapan pun sirna. Cahaya Kristus datang ke dunia dan dunia berkembang. Kemudian muncul gerakan Oxford, lalu gerakan ekumenis, dan selama berabad-abad menunggu waktu yang tepat, Roma terus mengikis dan mengikis Protestantisme. Juga dengan kedok. Di balik kedok. Pada akhirnya, saya percaya Martin bahwa mereka tidak hanya memicu, tetapi sebenarnya berada di balik liberalisasi total umat manusia dan pengabaian total terhadap hukum apapun, baik hukum ilahi maupun hukum manusia, yang mengakibatkan kekacauan yang tidak dapat ditanggung oleh umat manusia. Tidak, sebenarnya mereka adalah dalang dari semua ini. Jadi mereka sendiri yang mengayunkan pendulum ke arah lakukan apa yang kau kehendaki sebagai keseluruhan hukum. Itu terjadi pada masa revolusi Prancis. Dan kemudian mereka mengizinkan pemerintah untuk memiliki sikap liberal ini, tidak ada yang mengendalikan, dan kemanusiaan mulai terdegradasi. Dan kita sekarang berada pada titik di mana pendulum harus berayun kembali. Jadi izinkan saya membacakan sesuatu dari Roh Nubuat, dan kemudian kita akan membahas Paus Fransiskus. Baik, saya hanya ingin menyebutkan. Kita sudah membahas ayunan ini, mungkin sejak awal. Ya, benar. Dan kemudian hal ini sudah terjadi di ranah politik. Benar. Sekarang izinkan saya membacakan sesuatu untuk Anda. Pertama-tama ini berasal dari Great Controversy. Yang terdepan di antara mereka yang dipanggil untuk memimpin gereja dari kegelapan kepausan ke dalam terang iman yang lebih murni, berdiri Martin Luther yang penuh semangat, taat dan berbakti, yang tidak mengenal rasa takut kecuali rasa takut akan Allah dan tidak mengakui adanya dasar iman religius selain kitab suci. Luther adalah orang yang tepat untuk zamannya. Melalui dia, Tuhan melaksanakan karya besar untuk reformasi gereja dan pencerahan dunia. Ya. Sekarang mari kita lanjutkan. Jadi sistem pagan ini disapu bersih di sebagian besar wilayah dunia oleh Protestantisme.
Kepausan bertahan di beberapa daerah dan bahkan dengan cara militer mempertahankannya. Namun kemudian kepausan menggunakan metode lain untuk menggerogoti Protestantisme secara perlahan. Ini ada kutipan lain, Martin, dan ini cukup panjang, tapi saya akan membacakannya. Naiknya gereja Roma ke tampuk kekuasaan menandai dimulainya abad ke-8. Seiring bertambahnya kekuasaannya, kegelapan semakin pekat, iman dialihkan dari Kristus, dasar yang sejati, kepada Paus Roma. Dia memiliki akses ke perbendaharaan pahala. Alih-alih percaya kepada anak Allah untuk pengampunan dosa dan keselamatan kekal, orang-orang berpaling kepada Paus dan para imam serta uskup yang kepadanya Paus mendelegasikan otoritas. Mereka diajarkan bahwa Paus adalah perantara duniawi mereka dan tidak ada yang bisa mendekati Tuhan kecuali melalui dia. Dan lebih jauh lagi, bahwa dia berdiri menggantikan Tuhan bagi mereka dan karena itu harus ditaati secara mutlak seperti Tuhan. Ya, Penyimpangan dari aturannya sudah cukup menjadi alasan untuk menimpakan hukuman terberat pada tubuh dan jiwa para pelanggar. Dengan demikian, pikiran orang-orang dialihkan dari Tuhan kepada manusia yang bisa salah, sesat, dan kejam. Bahkan lebih dari itu, kepada pangeran kegelapan itu sendiri, yang menjalankan kekuasaannya melalui mereka. Dosa disamarkan dalam jubah kesucian. Ketika kitab suci ditekan dan manusia menganggap dirinya paling tinggi, yang kita lihat hanyalah penipuan, kecurangan, dan kejahatan yang merendahkan martabat. Dengan diangkatnya hukum dan tradisi manusia, terwujudlah kerusakan yang selalu terjadi akibat mengesampingkan hukum Tuhan. Sehingga sistem moralitas baru muncul, hukum Tuhan telah hilang. Hari Sabat digantikan dengan ibadah hari Minggu karena hari itu adalah hari suci mereka, hari matahari yang dihormati, gereja-gereja menghadap ke timur dan imam menghadap ke timur ketika ia membawa korban penghapus dosa, mengulangi apa yang telah Kristus lakukan sekali untuk selamanya. dan mereka juga mengatakan bahwa keselamatan ada di dalam gereja. Jadi dalam sistem ini, Tanpa gereja Katolik tidak ada keselamatan kecuali jika keselamatan itu dialihkan dari otoritas mereka kepada yang lain. Sekarang Martin, yang menarik adalah bahwa penipuan memiliki tujuan. Lalu apa tujuan yang lebih dalam dari penipuan ini? Tujuan yang lebih dalam adalah untuk merampas warisan Kristus. ya, Karena jika Anda bisa mengambil rencana keselamatan dan menggantinya dengan yang lain, maka Anda telah merampas warisan Kristus karena jalan itu tidak mengarah kemana-mana. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, dan dia adalah sistem yang benar-benar baru. Sekarang siapa yang menyangka bahwa zaman kegelapan dengan doktrin-doktrin yang begitu gelap bisa diterima lagi oleh dunia? Tentunya kegelapan itu seharusnya sudah disapu bersih selamanya. nah, apakah gereja Katolik Roma melihat tahun-tahun itu, abad-abad itu sebagai masa yang gelap? Tidak, mereka melihatnya sebagai masa yang terang. Dan kita akan melihatnya sebentar lagi. Berikut ini adalah kutipan lain dari Great Controversy, halaman 572, paragraf 3. Telah terbukti bahwa masa kegelapan intelektual yang besar menguntungkan keberhasilan kepausan. Namun akan ditunjukkan bahwa masa pencerahan intelektual yang besar juga sama-sama menguntungkan bagi keberhasilannya. Sekarang saya ingin mulai dari situ. Di bawah Paus Fransiskus, Anda memiliki seorang paus yang sangat liberal. Anda bisa menyebutnya sebagai paus yang terjaga, woke. Ya, Dan media serta kaum konservatif sangat marah dengan beberapa aktivitasnya, terutama melarang misa Latin, kecuali untuk beberapa ordo yang sangat terikat dengan kegiatan tersebut. Dan kemudian sikap progresifnya. Pandangannya tentang pria dan wanita, komunitas LGBT, aborsi. semua masalah ini, Semuanya, dan dia bahkan mengizinkan para presiden yang mendukung aborsi untuk ikut serta dalam misa, yang bagaimanapun juga merupakan pengorbanan yang menistakan. Dan Martin, sikap progresif ini adalah masa keemasan, puncak liberalisasi.
Ya, benar. Nah, itu adalah puncaknya. Mereka telah lama berjuang untuk periode di mana hal ini akan berkuasa mutlak. Dan akhirnya menjadi seperti itu. Dan sampai pada titik di mana orang tidak melihat ada gunanya lagi agama Kristen karena sudah tidak berdaya Ya, mengizinkan semuanya, meskipun itu telah menjadi bejat kan? Dan akibatnya orang-orang berbondong-bondong meninggalkan gereja. Gereja-gereja menjadi kosong. Dan beberapa di antaranya berubah menjadi pub dan yang lainnya menjadi tempat lain. Tetapi beberapa di antaranya masih terawat dengan baik. Mereka siap untuk sesuatu dan beberapa di antaranya telah mengalami renovasi besar-besaran tahun lalu. karena mereka habis terbakar. Ya, dan mereka akan dihidupkan kembali seolah-olah seperti dulu. Karena kepausan ingin menuntun orang kembali kepada apa yang mereka sebut sebagai cahaya Ya, zaman kegelapan. tepat sekali. Jika Anda membandingkannya dengan doktrin Alkitab dan terang, itu adalah kegelapan total. Itulah mengapa kami menyebutnya demikian. Kegelapan total. Jadi di sini ada Benedictus yang merupakan seorang konservatif. Dengan kata lain, maaf mengganggu, tetapi kata lainnya adalah tradisi. Ya, tidak ada yang lain selain tradisi. Tidak ada yang didasarkan pada Alkitab. Dan kemudian Anda memiliki penggantinya, sementara dia masih hidup, Paus Fransiskus, dan Anda memiliki agenda yang sangat liberal. Dan semua orang yang sangat liberal menyukainya. Dia adalah pahlawan mereka. Dan kaum konservatif menjadi semakin kehilangan hak-hak mereka. Mereka sangat tidak senang. Sekarang jika Anda melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat saat ini, apakah pergerakannya menuju Katolik liberal atau menuju konservatif? Ya, kita telah membicarakan tentang kabinet dan orang-orang Trump serta orang-orang di dalamnya. Semuanya konservatif, Katolik tradisional. Sangat Katolik, sangat tradisional teologi prakonsili Vatikan II. Jadi sekarang kita telah memiliki teologi Pasca Vatikan II. Jika kita bisa membawa umat manusia kembali ke teologi prakonsili Vatikan II, maka kepausan akan sepenuhnya dipulihkan seperti pada abad pertengahan. Tepat sekali. Bukankah lukanya akan sembuh? Itu akan sembuh. Sekarang bagaimana jika gereja dan negara kemudian kembali dan secara bersamaan menerima filosofi dan tanda otoritasnya serta memperkenalkannya kepada masyarakat? Bukankah itu akan luar biasa? Itu akan terjadi dan orang-orang secara mayoritas akan menerima ini. Benar. Karena mereka sudah sangat muak dengan bagian lain dari gerakan kesadaran ini. Sekarang mari kita lihat beberapa hal. Paus Fransiskus meninggalkan sebuah wasiat. Ya, Sebuah wasiat. ya, Kami menjelaskan bahwa ia ingin memiliki pemakaman yang sangat sederhana. Tapi kepada siapa dia menyerahkan dirinya? Kepada siapa dia menyerahkan jiwanya? kepada Maria. Kepada Maria. Sekarang Martin, siapakah yang akan membangkitkanmu? Itu adalah Yesus Kristus, bukan? Dan dialah yang seharusnya menjadi tumpuan imanmu. Ya, Dan tanpa iman mustahil untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan? ya, Jadi di sini kita memiliki sebuah alternatif. Sekarang jika Maria adalah seorang co-redemptrix seperti yang diklaim Roma dan seorang komediator, maka itu bertentangan dengan Alkitab yang mengatakan bahwa hanya ada satu pengantara antara manusia dan Allah dan hanya satu pembela, bukan? Jadi ini adalah struktur pagan. Jadi dalam arti tertentu, jika itu tidak berpihak pada Yesus, maka itu pasti berpihak pada musuh. ya, Seseorang yang menggantikan. antikristus. Antikristus. Ini adalah sistem antikristus secara keseluruhan. Jika Anda menambahkan beberapa orang suci untuk membuatnya tidak terlalu keras, maka itu adalah sesuatu yang ingin dipahami orang-orang, bukan? Dan kemudian Alkitab melarang doa yang berulang-ulang. Tapi apa itu rosario selain doa yang berulang-ulang? Dan dalam rosario ada 10 salam Maria untuk satu Bapa kami. Jadi siapa yang lebih diutamakan? Maria. Sekarang Paus Fransiskus menyerahkan dirinya kepada Maria, sama seperti yang dilakukan Paus Yohanes Paulus II. Jadi mereka menyerahkan diri mereka kepada Maria. Jadi ini adalah sistem antikristus. Dan Martin, apa yang sedang terjadi di Amerika Serikat dan kabinetnya? Bukankah mereka baru-baru ini mengadakan pertemuan di mana umat Katolik ikut berpartisipasi? Itu saja dan di Mar-a-Lago. Mar-a-Lago. Apa yang terjadi? Itu adalah pertemuan besar umat Katolik untuk umat Katolik dan semuanya adalah umat Katolik tradisional pra-Vatikan II yang konservatif. Semua orang penting di daerah itu hadir dan berpidato. Ya, Dan yang menarik adalah pada akhir pekan Paskah,
Ada sebuah pertemuan di mana Kristus kembali ditekankan. Dan Franklin Graham sangat gembira dengan perubahan yang telah terjadi. Tepat sekali. Tahun sebelumnya, acara itu didedikasikan untuk isu transgender atau semacamnya. Benar. Sekarang yang lebih menarik bukan hanya kabinet yang bergerak ke arah Katolik tradisional, menampilkannya secara terbuka dalam perayaan Rabu Abu dan sebagainya, dengan wakil presiden menerima tanda, dan seterusnya. dan Protestantisme tidak berkata apa-apa. Tidak ada sama sekali. Protestantisme sudah tidak ada lagi. Bahkan sebenarnya mereka memuji hal itu. Ya, mereka memuji hal itu. Jadi Martin, apakah mereka telah kembali ke Katolik tradisional? Ya, dan mereka merindukannya. Mereka bahkan tidak mengeluarkan protes sedikit pun. Jadi bisakah mereka disebut Protestan? Apakah mereka memprotes doktrin-doktrin Roma? Tidak. Tidak. Mereka melihat dapur umum, mereka melihat kebangkitan rohani. Apakah mereka melihat kebangkitan moralitas? Mereka semua sangat bersemangat, tapi mereka tidak tahu apa dasar dari moralitas itu. Hukum alam. Dan kemana arahnya? Dan kemana arahnya? Dan jadi Martin, tiba-tiba saja dalam beberapa tahun terakhir Anda mengalami penurunan besar-besaran. Anda mengalami kebangkitan besar-besaran Katolik. Hanya butuh beberapa bulan saja. Dan apa yang mereka gunakan? Bukankah mereka menggunakan para selebriti? Mereka semua beralih ke Katolik. Satu persatu. Dan apa yang terjadi dengan kaum muda sekarang? Ya, di tempat yang dulu, seperti yang Anda katakan, gereja-gereja kosong, Anda mendapat arus masuk Dan mereka bahkan tidak bisa mengimbanginya. dalam Katolik. Dan kemana arahnya? Apakah mengarah ke Protestantisme atau menuju Katolik? Katolik. Dan bagian yang menarik adalah mereka ingin tradisi konservatif kembali. Baiklah, jadi kaum muda menginginkan Katolik tradisional yang konservatif. Orang yang menghalangi hal itu adalah Paus Fransiskus, bukan? Dan saya tidak tahu apakah ada yang menonton film The Conclave, di mana mereka membahas pemilihan paus berikutnya. Dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa kembali ke hal-hal kuno. Jadi pada dasarnya mereka memilih seorang biseksual hermafrodit, dan dia menjadi paus. Menunjukkan bahwa kepausan modern akan bersifat inklusif dan bahwa kesadaran dan semua ideologi ini tidak akan hilang. Tapi Martin, ada imam dan uskup yang mengatakan kita harus kembali ke tradisi kuno dan mereka mengatakan kita harus kembali ke terang. Ya, mereka menyebutnya terang. Mereka menyebutnya terang, tapi sejarah menyebutnya zaman kegelapan. Ya, Martin, ini sangat menarik bagi saya. Karena jika mereka berhasil melakukannya, Jika mereka berhasil kembali ke apa yang mereka sebut terang, maka mereka secara harfiah mengatakan bahwa kegelapan abad pertengahan adalah terang. ya, dan apa yang Alkitab katakan tentang hal itu? celakalah dia. Celakalah mereka yang menyebut terang itu gelap dan gelap itu terang. Ini adalah pengkhianatan terbesar terhadap Yesus Kristus, karena dengan demikian seluruh sistem akan tersapu bersih. Ngomong-ngomong, apakah Paus Fransiskus mengeluarkan indulgensi? Ya, Jadi apakah dia dengan tegas mendukung indulgensi? oh sangat mendukung. Ini adalah tahun Yobel. Dia membuka pintu. Semua ini. Jadi Martin, jika ada indulgensi, maka Kristus bukanlah pengantara yang membayar harga untuk dosa Anda. Karena tidak akan ada kebutuhan untuk indulgensi. Yang diperlukan hanyalah berlutut dan berterima kasih kepadanya atas pengorbanannya, diterima dengan iman dan menjadikannya sebagai bagian dari diri Anda. Dan seperti yang telah kita katakan ribuan kali, dosa terburuk menurut pendapat saya yang telah dilakukan Protestantisme dalam beberapa dekade terakhir adalah mengkompromikan doktrin pembenaran yang merupakan pilar Protestantisme. Dan deklarasi bersama itu, saya akan mengutipnya lagi, yang mengatakan, hanya oleh anugerah melalui karya penyelamatan Kristus, kita dibenarkan. Tidak. Itu sangat jahat. Karena hanya oleh iman pada darah penebusan Kristus kita dibenarkan. Karya penyelamatan Kristus masuk ke dalam perbendaharaan pahala. Itu adalah doktrin Katolik.
Dan Anda diselamatkan hanya oleh iman, karena tanpa iman tidak mungkin Anda diselamatkan. Ya, Anda menerima kasih karunia, tetapi Anda harus menerimanya dengan iman. Dalam darah. Itulah pembenaran. Jadi kompromi ini sepenuhnya bersifat Katolik. Ya, jadi mereka semua, dan terus terang saja, semua orang yang menandatangani deklarasi itu kembali berada di bawah Katolik. Dan mereka mengatakan itu adalah yang tertinggi. Dan karena dunia ini begitu kacau, Protestanisme bersedia untuk mengikutinya hanya untuk mendapatkan kembali sedikit moralitas di bawah kedok kekristenan. Sekarang ada sebuah video tentang apa yang dikatakan seorang pastor dalam sebuah wawancara. Bisakah kita memutarnya? Ya, biar saya putarkan. Jadi menurut Anda bagaimana situasinya saat ini? Maksud saya Anda lihat ada dua kubu yang mulai muncul. Saya rasa saya mungkin sudah menjelaskan kedua sisi dari hal ini. Jadi media sosial mengatakan, wow, paus yang progresif telah meninggal. Seperti apa gereja ke depannya? Nah, akankah kita kembali ke nilai-nilai tradisional Katolik? Atau apakah kita bergerak ke arah yang sama sekali baru? Menurut Anda, kemana arah perkembangan gereja Katolik di seluruh dunia? Jika kita melihat generasi muda, selama beberapa bulan terakhir ini, kami memiliki banyak data yang keluar dari berbagai organisasi yang menunjukkan bahwa generasi muda mencari tradisi. Mereka menemukan iman Katolik, dan ini terjadi di seluruh dunia barat, khususnya di Amerika dan di negara asal saya, Inggris Raya, di mana kami memiliki gereja Inggris yang telah menjadi yang dominan denominasi Kristen selama 500 tahun terakhir, dan untuk pertama kalinya, sepertinya umat Katolik mengambil alih. Jadi kami melihat hal ini secara luas, penemuan kembali ibadah tradisional dan nilai-nilai Kristen tradisional. Jadi saya berharap paus berikutnya adalah seorang Katolik yang konservatif, tradisional, dan benar-benar teguh, karena ini adalah waktu yang tepat. Baik, karena generasi muda saat ini sedang mencari tradisi dan ajaran yang kokoh. Jika seorang paus muncul sekarang yang dapat menerima mereka dan memelihara tradisi gereja, itu bisa menjadi hal yang baik bagi dunia. Sebenarnya, ya jika kita melihat kembalinya kekristenan di barat, menjauh dari liberalisme dan sekularisme progresif, dan semua hal yang memecah belah kita dan memperkenalkan budaya tuli, kita bisa kembali menjauh dari cahaya, maksud saya menjauh dari kegelapan, kembali menuju terang yang akan menjadi hal yang indah untuk disaksikan. Apa yang Anda dengar dari itu? Mereka ingin kita kembali ke zaman kegelapan, tetapi mereka menyebutnya sebagai terang. Jadi pada dasarnya, apa yang mereka katakan adalah bahwa Protestanisme tidak pernah mampu mengendalikan moralitas, bahwa mereka benar-benar gagal. Hanya Katolik yang dapat memberi Anda stabilitas yang dibutuhkan. Dan kita harus kembali ke terang. Dan untuk pertama kalinya, Katolisisme bahkan melampaui gereja Inggris, melampaui Protestanisme di seluruh dunia, dan akan diabadikan. Saya hanya berpikir Anda tahu betapa pintarnya mereka. Mereka telah membuat dalam beberapa bulan terakhir, sejak Trump masuk, Katolik menjadi menarik. Ya, dan kemudian Dolan mengatakan ini adalah takdir. Ini adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk apa? Agar Katolik dapat mengambil kembali tongkat kekuasaan, melangkah kembali dalam sejarah ke abad kegelapan dan diabadikan, dan siapa yang akan mengabadikannya? Spiritisme dan Protestantisme akan mengangkatnya sebagai standar, dan standar Allah, 10 perintah Allah sebagaimana yang tertulis di atas batu akan menjadi debu. Dan masalahnya adalah bahwa kaum Protestan sangat mendukung seluruh gerakan ini. Karena, seperti yang baru saja Anda sebutkan, tampaknya seolah-olah moralitas ini, itulah yang ingin mereka ikuti. Tetapi mereka mengesampingkan doktrin-doktrin tersebut. Mereka melihat agama yang berdasarkan perbuatan dan Kristus ditiadakan. Dan mereka tidak melihat adanya perbedaan antara Misa Katolik Roma dan kebaktian Perjamuan Kudus Protestan. Semuanya telah bercampur aduk karena mereka telah mengubur doktrin Alkitab demi mencapai perdamaian dan persatuan. Ya. Dan Martin, ini adalah yang terakhir. Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk melihat apa itu Katolik. Itu adalah sistem anti-Kristen yang menggunakan nama Kristus untuk meniadakannya, yang menempatkan sistem perantara duniawi menggantikan sang pengantara agung.
Hal ini terungkap pada masa reformasi. Hal ini terkubur dalam kontra-reformasi. Hal ini dibuat tak berdaya dalam konsili ekumenis. Dan sekarang dia kembali pada apa yang disebutnya terang, yang sebenarnya adalah Alkitab dan bahkan sejarah menyebutnya kegelapan. Ya, Saya menduga bahwa pendulum akan berayun ke arah paus yang konservatif, seperti yang diutarakan oleh pastor itu. Dan saya akan sangat terkejut jika hal itu tidak terjadi. tidak. Tapi kita akan menunggu dan melihat. Kita bukanlah orang bijak. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun jika Gereja Katolik Roma akan mengambil kembali posisinya sebagai pemimpin moral umat manusia, maka dia harus mengambil kembali kekuatan yang dimilikinya pada abad pertengahan, dia harus mendapatkannya kembali. Dan itu akan menjadi penyembuhan total dari luka tersebut. Dan jika dia bisa membuat negara mendukung doktrin-doktrinnya, Mereka sudah melakukannya. maka akhirnya akan tiba. Saya sudah melakukannya. Saya sangat senang hal-hal ini terjadi, karena saya benar-benar ingin pulang. Bagaimana dengan Anda? Oh, tentu saja. Amin. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa saya senang Paus Fransiskus telah meninggal, karena itu akan terdengar jahat. Tapi saya mengatakan bahwa saya senang ada kesempatan untuk peristiwa-peristiwa terakhir terjadi, ketika umat manusia sudah diperingatkan dengan cara yang begitu kuat, untuk mengesampingkan sistem pagan dan menerima Injil keselamatan yang sejati dalam Yesus Kristus, untuk menolaknya untuk kedua kalinya. Itu seperti pengepungan kedua di Yerusalem. Sudah berakhir. Wow. Hanya untuk yang satu itu, Roma pasti akan datang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di Vatikan selanjutnya, Tapi kami tahu apa yang Alkitab katakan bahwa luka itu akan disembuhkan dan bahwa dia akan mengambil kembali posisi yang telah hilang itu. dan Tuhan ketika dia mengambilnya kembali dan seluruh dunia tertipu, maka jawabannya akan menjadi masa kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berpuncak pada malapetaka dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk mengklaim kerajaannya. Umat manusia akan telah mendapatkan kesempatannya. Mereka akan secara resmi menolaknya dan konsekuensinya akan sangat mengerikan. Bantulah kami sebagai individu untuk membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Ini adalah doa saya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia dan belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.